Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini, kita akan mengunjungi museum yang ada di Jakarta. Ikutin kita terus, guys. Halo guys, kali ini kita lagi ada di kawasan Kota Tua, tepatnya di Museum Mandiri. Ikutin kita berkunjung ke Museum Mandiri. Museum ini aslinya didirikan pada tahun 1929. Jadi, nuansa Art Deco kolonialnya kental banget. Halo teman-teman, hari ini kami berkunjung ke Museum Bank Mandiri yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Museum ini bukan hanya tempat wisata sejarah, tetapi juga menjadi saksi perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Gedung ini dulunya merupakan kantor utama Nederlands Handelsmaatschappij atau yang bisa disebut dengan NHM, yaitu perusahaan dagang Belanda yang berperan penting dalam kegiatan perdagangan dan keuangan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini dinasionalisasi dan menjadi bagian dari Bank Mandiri, salah satu bank terbesar di Indonesia pada saat ini. Memasuki bagian dalam museum, kita dapat melihat perkembangan sistem perbankan dari masa kolonial hingga modern. Informasi disajikan secara runtut sehingga mudah dipahami oleh pengunjung. Salah satu koleksi yang menarik adalah peralatan perbankan kuno seperti mesin tik, mesin hitung, dan alat pembukuan yang digunakan sebelum adanya teknologi modern. Selain itu, terdapat juga dokumen dan arsip penting yang menunjukkan aktivitas perbankan pada masa lalu. Museum ini juga menampilkan ruangan-ruangan asli seperti ruang Tyler dan ruang kerja pegawai yang masih dipertahankan, sehingga memberikan gambaran nyata suasana perbankan pada zamannya. Tidak hanya itu, terdapat pula brankas besar yang digunakan untuk menyimpan uang dan dokumen penting, menjadi salah satu daya tarik utama di museum ini. Selain itu, suasana di dalam museum ini juga memberikan pengalaman yang unik. Desain interiornya yang masih mempertahankan gaya klasik membuat kita seolah-olah kembali ke masa lalu dan merasakan langsung bagaimana aktivitas perbankan pada zaman kolonial berlangsung. Setiap sudut ruangan memiliki cerita tersendiri, mulai dari meja kerja pegawai, ruang pelayanan nasabah, hingga area administrasi yang dulu menjadi pusat aktivitas bank. Hal ini membuat pengunjung tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan suasana sejarah. Melalui kunjungan ini, kita dapat memahami bahwa perkembangan teknologi dan sistem perbankan yang kita nikmati saat ini tidak lepas dari proses panjang yang telah dilalui sebelumnya. Oleh karena itu, museum ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang penting bagi generasi muda untuk lebih mengenal dunia perbankan dan sejarah ekonomi Indonesia. Next, kita mengunjungi Museum Wayang. Kali ini kita ada di Museum Wayang, museum yang didedikasikan untuk seni dan budaya wayang di Indonesia. Wayang tidak hanya dipandang sebagai museum, tapi juga sebagai media pendidikan. Halo teman-teman, hari ini kami berkunjung ke Museum Wayang yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Museum ini bukan hanya tempat wisata budaya, tetapi juga menjadi tempat pelestarian seni tradisional Indonesia, khususnya wayang. Gedung yang kita lihat sekarang memiliki sejarah panjang, karena dulunya merupakan gereja tua peninggalan Belanda yang dibangun pada abad ke-17. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini mengalami beberapa kali perubahan fungsi, hingga akhirnya diresmikan sebagai Museum Wayang pada tahun 1975.
Sejak saat itu, museum ini menjadi tempat untuk menyimpan dan memperkenalkan berbagai jenis wayang kepada masyarakat. Memasuki bagian dalam museum, kita dapat melihat beragam koleksi wayang dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap jenis wayang memiliki ciri khas tersendiri, baik dari bentuk, bahan, maupun cara memainkannya. Salah satu koleksi yang paling terkenal adalah wayang kulit. Wayang ini terbuat dari kulit hewan yang dipahat dengan detail dan biasanya dimainkan dalam pertunjukan bayangan menggunakan cahaya lampu. Selain itu, terdapat juga wayang golek yang berasal dari Jawa Barat. Wayang ini berbentuk 3 dimensi dan terbuat dari kayu, sehingga terlihat lebih nyata saat dimainkan. Tidak hanya dari Indonesia, museum ini juga memiliki koleksi wayang dari berbagai negara lain, seperti Tiongkok dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa seni wayang memiliki pengaruh luas dan berkembang di berbagai budaya di dunia. Museum ini juga menampilkan diorama yang menggambarkan pertunjukan wayang serta cerita-cerita yang dibawakan, seperti kisah Ramayana dan Mahabharata. Dari sini, kita bisa memahami bahwa wayang bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana penyampaian nilai-nilai moral dan budaya. Selain koleksi wayang, terdapat juga alat musik gamelan yang digunakan untuk mengirimi pertunjukan wayang. Musik ini menjadi bagian penting yang membuat pertunjukan wayang semakin hidup dan menarik. Museum ini juga menyimpan berbagai boneka dan tokoh wayang dengan karakter yang beragam, mulai dari tokoh protagonis hingga antagonis, yang masing-masing memiliki makna dan filosofi tersendiri. Melalui kunjungan ini, kita dapat memahami bahwa wayang merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan perlu dilestarikan. Wayang tidak hanya mencerminkan seni, tetapi juga sejarah, nilai kehidupan, dan identitas bangsa Indonesia. Jadi, Museum Wayang bukan hanya tempat untuk melihat koleksi, tetapi juga tempat untuk mengenal dan menghargai kekayaan budaya Indonesia. Museum terakhir yang kita kunjungi adalah Museum Fathahillah. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Birds sang, people were gay. Museum Fathahillah adalah pusat edukasi yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat, menempati Balai Kota Batavia atau bisa disebut Staduhis, yang dibangun pada tahun 1707 sampai dengan 1710. Museum ini memamerkan ribuan koleksi seperti mebel antik, peta kuno, dan benda prasejarah yang menggambarkan Jakarta dari masa kerajaan kolonial Belanda hingga kemerdekaan. Halo teman-teman, hari ini kami berkunjung ke Museum Fathahillah yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Museum ini bukan hanya tempat wisata sejarah, tetapi juga menjadi saksi perjalanan panjang kota Jakarta dari masa ke masa. Gedung yang kita lihat sekarang dulunya merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1710. Pada masa itu, bangunan ini digunakan sebagai pusat pemerintahan dan administrasi di Batavia. Selain itu, gedung ini juga pernah difungsikan sebagai pengadilan hingga tempat penahanan pada masa penjajahan. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini mengalami perubahan fungsi, hingga akhirnya diresmikan sebagai Museum Fathahillah. Kini, museum ini menjadi tempat untuk menyimpan dan memperkenalkan sejarah Jakarta kepada masyarakat. Memasuki bagian dalam museum, kita dapat melihat berbagai koleksi yang menggambarkan kehidupan masyarakat Batavia pada masa lalu. Informasi disajikan secara runtut, mulai dari masa kerajaan, masa kolonial, hingga perkembangan kota Jakarta modern. Salah satu koleksi yang paling menarik berbagai benda peninggalan sejarah, furnitur kuno, peta lama, dan lukisan yang menggambarkan kondisi Batavia pada zamannya. Dari koleksi ini, kita bisa memahami kehidupan masyarakat pada masa itu. Selain itu, terdapat juga diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Jakarta, seperti masa penjajahan dan perkembangan kota. Diorama ini membantu pengunjung untuk lebih mudah membayangkan kondisi pada masa lalu. Museum ini
juga menampilkan berbagai prasasti dan artefak yang berkaitan dengan sejarah Jakarta, termasuk peninggalan dari masa kerajaan Tarumanegara dan Sunda Kelapa. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah Jakarta sudah ada jauh sebelum masa kolonial. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat ruang-ruang asli di dalam gedung yang masih dipertahankan, seperti ruang sidang dan ruang tahanan. Ruangan ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem pemerintahan dan hukum dijalankan pada masa itu. Melalui kunjungan ini, kita dapat memahami bahwa Jakarta memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perubahan, mulai dari kota pelabuhan, pusat pemerintahan kolonial, hingga menjadi ibu kota negara Indonesia. Jadi, Museum Fathahillah bukan hanya tempat untuk melihat benda bersejarah, tetapi juga tempat untuk belajar dan memahami perjalanan sejarah Jakarta hingga saat ini.